Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sri Suhryanugrah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Suhryanugrah dengan NIM 20700121037 kelas pendidikan matematika B. Nah, adapun subtopik kita kali ini yang pertama yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada temperatur, kemudian yang kedua itu aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada gaya apem. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ke subtopik yang pertama yaitu aplikasi PD orde 1 pada temperatur. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linear yaitu dy per dx. Nah, adapun persamaan umum dari diferensial linear yaitu dy per dx ditambah y dikali fungsi px sama dengan fungsi qx. Nah, setelah dilakukan penyelesaian pada persamaan diferensial linear, maka diperoleh y sama dengan e pangkat min integral px dx dikali integral qx dikali e pangkat integral px dx ditambah c. Nah, selanjutnya aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada temperatur. Laju perubahan temperatur suatu benda adalah proporsional terhadap perbedaan temperatur antara benda tersebut dan medium sekitarnya, yang dapat dirumuskan dengan dt kapital per dt kecil tambah k t kapital sama dengan k t kapital m, di mana t sama dengan temperatur benda, kemudian K sama dengan konstanta proporsionalitas positif, kemudian Tm sama dengan temperatur medium sekitarnya. Nah, kita masuk ke contoh. Sebuah benda dengan temperatur 0 derajat Fahrenheit diletakkan dalam suatu ruangan yang temperaturnya dijaga pada 100 derajat Fahrenheit. Setelah 10 menit, temperatur dari benda tersebut menjadi 25 derajat Fahrenheit. Tentukanlah yang pertama waktu yang diperlukan sehingga benda tersebut mencapai 70 derajat Fahrenheit. Kemudian selanjutnya temperatur benda tersebut setelah 15 menit. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan laju perubahan temperatur suatu benda adalah dt per dt ditambah kt sama dengan 100k. Nah, untuk persamaan umum diferensial linear yaitu dy per dx ditambah y dikali fungsi px sama dengan fungsi qx. Kemudian, untuk persamaan laju perubahan temperatur yaitu dt per dt ditambah kt sama dengan 100k. Jadi, bisa kita misalkan y sama dengan t kapital, kemudian fungsi px sama dengan k dan qx sama dengan 100k. Jadi adalah persamaan umum diferensial linear. Kemudian t sama dengan e pangkat negatif integral k dt dikali integral 100k dikali e pangkat integral k dt ditambah c, sehingga T sama dengan E pangkat min KT 100 KE pangkat KT per K tambah C. T sama dengan 100K E pangkat min KT dikali E pangkat KT per K tambah C dikali E min KT. T sama dengan 100K karena E min KT dikali E KT itu sama dengan 1, sehingga tinggal 100K per K ditambah C dikali E min KT, sehingga T sama dengan 100 ditambah C dikali E min KT. Nah, pada T sama dengan 0 menit dan T sama dengan 0 derajat Fahrenheit, T sama dengan 100 ditambah C dikali
C kali E pangkat 0, sehingga T sama dengan 100 ditambah C. Jadi C-nya sama dengan min 100, dan T-nya itu sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min KT. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan temperaturnya, yaitu T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min KT, maka selanjutnya kita akan mencari persamaan diferensial temperatur. Jika T sama dengan 10 menit, maka temperaturnya itu sama dengan 25 derajat Fahrenheit. Kemudian kita substitusikan T kecilnya dengan T besarnya ke persamaan temperatur, maka menjadi 25 sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 10K. Kemudian 100-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka 25 dikurang 100 sama dengan min 100 dikali E pangkat min 10K. 25 dikurang 100 hasilnya min 75 sama dengan min 100 dikali E pangkat min 10K. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi positif. Jadi 75 sama dengan 100 dikali E pangkat min 10K. Kemudian 100 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi 75 per 100 sama dengan E pangkat min 10K. Hasilnya yaitu sama dengan 0,75 sama dengan E pangkat min 10K. Nah, setelah ini kita bisa mencari nilai K-nya. Nah, setelah ini kita bisa mencari nilai K-nya itu berapa, maka kedua ruas ini kita lenkan agar eksponennya hilang. Jadi untuk membalikkan eksponen ke perhitungan awal, kita akan menggunakan logaritma natural. Jadi ln 0,75 sama dengan ln E pangkat min 10K. Hasil dari ln 0,75 itu min 0,28768. Kemudian ln E pangkat min 10K itu hasilnya min 10K. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga menghasilkan positif. Jadi 0,28768 sama dengan 10K. Kemudian K-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka K sama dengan 0,288 per 10. Jadi K-nya sama dengan 0,0288. Nah, akhir persamaan temperaturnya yaitu T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 0,0288 T. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu bagian A, waktu yang diperlukan sehingga benda mencapai 70 derajat Fahrenheit. Karena kita telah mendapatkan persamaan temperatur, yaitu T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 0,0288 T, maka T-nya ini atau temperaturnya ini kita substitusikan ke persamaan temperatur. Maka 70 sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 0,0288 T. Kemudian 100-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka 70 dikurang 100 sama dengan min 100 dikali E pangkat min 0,0288 T. 70 dikurang 100 hasilnya negatif 30 sama dengan min 100 dikali E pangkat min 0,0288 T. Kemudian min 100 kita pindahkan ke kiri, maka min 30 per min 10 sama dengan E pangkat min 0,0288 T. Hasilnya sama dengan 0,3 sama dengan E pangkat min 0,0288 T. 0,3 sama dengan E pangkat min 0,0288 T. Nah, selanjutnya kita lenkan, maka ln 0,3 sama dengan ln E pangkat min 0,0288 T.
Nah, hasil dari len 0,3 itu sama dengan 1,024. Kemudian hasil dari len E pangkat min 0,0288T itu min 0,0288T. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka 1,024 per min 0,0288T 88 sama dengan T. Jadi T-nya itu sama dengan 41,8 menit. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu temperatur benda tersebut setelah 15 menit. Jadi sama seperti sebelumnya, langsung saja kita substitusikan T kecilnya. Jadi T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 0,0288 dikali 15. Maka T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E pangkat min 0,432. T sama dengan 100 dikurang 100 dikali 0,6492. Sama dengan T sama dengan 100 dikurang 64,92. Jadi T-nya itu sama dengan 35,08 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada gaya apung. Sebelum kita masuk ke contoh aplikasi persamaan diferensial orde 2, saya akan menunjukkan posisi pada gaya apung. Nah, yang pertama itu adalah mengapung. Kita lihat pada gambar pertama, benda yang mengapung itu terbelah menjadi dua, di mana sebagian sisinya itu berada di bawah permukaan air, kemudian sebagiannya lagi berada di permukaan air. Nah, yang kedua itu, posisi yang kedua yaitu melayang. Nah, posisi melayang itu benda itu berada di tengah air. Posisi selanjutnya yaitu tenggelam. Nah, di gambar kita lihat bahwasanya benda yang tenggelam itu ada di dasar air. Selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi PD orde 2 pada gaya apung. Nah, di sini ada soal, tentukan apakah sebuah silinder dengan jari-jari 8 inch, tinggi 8 inch, dan berat 28 pound dapat mengapung di dalam kolam air yang mempunyai kerapatan berat 38 pound per feet pangkat 3. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah silinder dengan jari-jari dan tinggi yang tertentu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, dari soal sebelumnya diketahui jari-jarinya itu sama dengan 8 inch atau sama dengan 2/3 feet. Kemudian MG-nya sama dengan 28 pound. Kemudian Rho-nya sama dengan 34 pound per feet pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan itu adalah apakah silinder dapat mengapung. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita memisalkan H sebagai panjang bagian silinder yang terendam dalam feet. Nah, di sini kita memisalkan H sebagai panjang sebagian silinder yang terendam. Nah, untuk mengetahui apakah silinder tersebut mengapung atau tidak, kita bisa mencari tahu seberapa panjang bagian silinder yang terendam. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu 2, menuliskan persamaan pada kondisi kesetimbangan. Pi R kuadrat H Rho sama dengan Mg. Langkah selanjutnya menentukan H. Nah, untuk menentukan H ini kita menggunakan persamaan pada langkah kedua, yaitu Pi R kuadrat H Rho sama dengan Mg. Nah, di sini kita memperoleh rumus H, yaitu Mg per Pi R kuadrat Rho. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui, jadi H sama dengan 28 pound per 3,14 dikali 2/3 feet pangkat 2 dikali 34 pound feet per 3. Jadi hanya itu sama dengan 0,59 feet atau H sama dengan 7,8 inch.
Nah, karena hanya sudah diketahui, maka dapat kita simpulkan panjang sebagian silinder yang terendam yaitu 7,8 inch, sedangkan tinggi silinder adalah 8 inch. Maka dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa silinder dapat mengapung. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini, di mana panjang bagian silinder yang terendam itu 7,8 inch dan tinggi silinder itu adalah 8 inch. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.